Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan sampai pada pagi hari ini. Baik Pak Jo, lanjutkan. Untuk video pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Johan akan melanjutkan pada pembelajaran 3, khususnya untuk praktek kelas 6. Nah, apa saja yang kita praktekkan? Ada beberapa praktek nanti yang akan kita praktekkan. Kalian bisa melihat dahulu pada buku paket kalian. Disiapkan dulu bukunya. Pada buku paket kalian, khususnya pelajaran 3, pada halaman 44. Nah, di situ kalian nanti bisa melihat poin-poin prakteknya. Pertemuan minggu-minggu lalu Pak Johan sudah memberikan materinya. Sekarang kalian tinggal mempraktekkan sesuai dengan tahapan yang benar. Jadi nanti video pembelajaran ini kalian pahami, kalian lihat dengan baik dari awal sampai akhir, kemudian kalian praktekkan. Oke Pak Jo, lanjutkan. Jadi untuk praktek yang pertama, nanti ada praktek pembelajaran jalan cepat. Nah, itu untuk praktek yang pertama. Kemudian untuk praktek berikutnya, yaitu ada lari sprint. Lari sprintnya menggunakan aba-aba. Kemudian praktek yang berikutnya lagi ada lompat. Jadi kita nanti praktekkan lompat jauh menggunakan gaya jongkok. Setelah lompat jauh, kita praktekkan tolak peluru dengan 2 gaya. Gaya yang pertama menggunakan gaya ortodok atau menyamping. Untuk gaya yang kedua menggunakan gaya O'Brien, yaitu membelakangi lapangan. Nah, jadi sekali lagi untuk yang pertama caranya dengan posisi badan menyamping. Kemudian cara yang kedua yaitu membelakangi. Sudah siap praktek? Pinter. Sekali lagi Pak Johan ingatkan, untuk kalian tidak usah membeli alat. Karena apa? Kita belajar di rumah, kita harus bisa memodifikasi alat kita yang ada di rumah untuk praktek. Bisa dipahami semua? Bagus. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dahulu agar pembelajaran kita dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Baik Pak Jo, lanjutkan. Kita siapkan alatnya, kemudian kita praktekkan bersama-sama. Sudah siap sekali lagi? Pinter. Yuk kita siapkan peralatannya. Baik Pak Jo, lanjutkan. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini, pembelajaran 3, jadi Pak Johan akan memberikan tahapan-tahapan pada setiap teknik gerakan pada jalan cepat dan lari sprint. Oke, sekarang kita masuk pada tahap 1 pada praktek yang pertama, yaitu aktivitas pembelajaran jalan cepat. Nah, untuk hari ini Pak Johan menggunakan alat bantu. Bisa dilihat dahulu, gun. Nah, sekali lagi alat ini namanya gun yang berwarna hijau, dan di tengah ada kotak kecil, itu sebagai Pak Johan untuk garis startnya. Nah, untuk kalian di rumah, kalian tidak diwajibkan untuk membeli alat tersebut. Jadi kalian bisa menggunakan alat yang lain. Misalnya gun bisa diganti gelas plastik atau aqua bekas, boleh, silakan. Kemudian untuk garis startnya, kalian bisa menggunakan
tali yang dibentang atau lantai yang ditarik garis menggunakan kapur atau juga menggunakan penanda seperti itu. Yang terpenting apa? Kalian mengetahui bahwa itu adalah batas untuk garis start dan saat praktek bisa mengikuti dengan benar. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Nah, sekarang kita masuk pada praktek yang pertama, yaitu jalan cepat. Pada jalan cepat, yang perlu diperhatikan adalah posisi badan, kemudian pandangan mata, kemudian tangan. Nah, tangan mengayun tidak seperti ini, salah, tapi seperti ini. Pak John perhatikan. Nah, dari samping. Sekali lagi, tolong diperhatikan. Jadi posisinya tangannya dari samping seperti ini. Nah, gerak ayunan tangan dan langkah kaki harus selaras. Jadi jangan sampai terbalik arahnya. Nanti akhirnya kanan-kanan semua, kiri-kiri semua. Salah. Jadi harus bergantian. Lentur tapi cepat. Dan diikuti dengan posisi tubuh kita tetap tegak, jangan membungkuk. Jangan membungkuk seperti ini. Tapi tegak. Nah, kemudian untuk kaki kalian lakukan langkah-langkah pendek. Jadi langkah-langkah pendek. Nah, diikuti dengan ayunan tangan kalian. Bisa dipahami semuanya? Nah, terakhir yaitu adalah startnya. Tadi startnya menggunakan start apa? Betul, menggunakan start berdiri. Baik, Pak Jo lanjutkan. Sekarang kita masuk pada tahap praktek jalan cepat. Yuk kita praktekkan bersama. Baik, Pak Jo lanjutkan. Sekarang Pak Johan sudah berada pada lintasan jalan cepat. Prakteknya nanti menggunakan aba-aba. Aba-abanya sama seperti start jongkok. Bersedia, siap, ya. Nanti yaknya untuk mengganti pistol yang saat aba-aba ya, Pak Johan gunakan fluid. Baru kita melakukan praktek. Yuk kita praktekkan. Pertama, posisi badan tegak lurus. Kemudian kita mundur 1 meter sebelum garis start. Nah, setelah ada aba-aba bersedia, baru kita maju. Majunya menggunakan salah satu kaki dulu yang kita gunakan untuk tumpuan untuk berlari. Pak John menggunakan kaki kiri. Sekali lagi, bersedia. Nah, kaki kiri tepat pada garis start. Kemudian aba-aba yang kedua, saat aba-aba siap, posisi kaki agak ditekuk. Nah, karena kita menggunakan start berdiri. Aba-aba siap, posisi kaki agak ditekuk. Kemudian saat aba-aba ya, kemudian ada tembakan atau ada fluid, baru kita melakukan prakteknya. Bisa dipahami semuanya? Pak Jan ulangi dari awal. Pertama, berdiri di belakang garis start. Bersedia. Siap. Ya. Sekali lagi. Jadi untuk jalan cepat, posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan, ayunan tangan harus selaras dengan langkah kaki. Kemudian langkah kakinya bukan menggunakan langkah panjang,
tapi langkah pendek. Lakukan dengan cepat. Sekali lagi kita praktekkan. Bersedia. Siap. Nah, itu tadi kalian sudah mempraktekkan pembelajaran jalan cepat. Apakah ada kesulitan? Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut pada praktek berikutnya, yaitu lari sprint. Nanti lari sprintnya kita juga menggunakan aba-aba. Aba-abanya apa? Bersedia, siap, ya. Nah, bisa dipahami semuanya? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, Pak Jan lanjutkan. Sekarang kita masuk pada praktek kedua, pada tahap 2, yaitu lari sprint. Nah, sebelum kita memasuki praktek lari sprint, Pak Johan akan memberikan tips bagaimana cara yang mudah untuk menghafal teknik gerak dari macam-macam start. Tadi ada 3, start jongkok pendek, start jongkok menengah, start jongkok panjang. Caranya bagaimana? Start jongkok pendek, lutut sejajar saat ditekuk. Start jongkok menengah, nah, press di belakang seperti ini. Kemudian start jongkok panjang, lebih jauh lagi, boleh jauh lagi. Nah, itu tadi tips untuk menghafal macam-macam start jongkok. Sekarang kita praktekkan bersama-sama lari sprint atau lari jarak pendek menggunakan aba-aba dan startnya menggunakan start jongkok. Yuk kita praktekkan. Baik, Pak Jo lanjutkan. Sekarang kita praktekkan untuk tahap 2 pada lari sprint. Persiapan. Baik, sekarang kita praktekkan untuk lari sprint. Persiapan. Bersedia. Siap. Ya. Persiapan. Bersedia. Siap. Ya. Sekarang Pak Johan akan memberikan tips bagaimana cara memasuki garis finish pada perlombaan lari. Bagaimana caranya? Nah, ini cukup mudah karena kalian hanya merentangkan tangan seperti ini. Kemudian busungkan dada kalian untuk menyentuh pita pada garis finish. Contoh, kita berlari sudah mendekati garis finish, kalian buka dengan busungkan dada, kemudian masuk finish. Nah, jadi dibungsukan seperti itu. Oke, itu tadi kalian sudah mempraktekkan untuk lari sprint menggunakan aba-aba. Sekali lagi, aba-abanya apa? Bersedia, siap, ya, kemudian lari dengan cepat. Nah, silahkan kalian coba di rumah. Sekarang kita masuk pada praktek berikutnya, yaitu lompat jauh gaya jongkok. Jadi nanti menggunakan tahapan. Ada tahapan awalan dengan berlari, kemudian menumpu menggunakan kaki terkuat, lalu melayang, dan
mendarat menggunakan dua kaki. Jangan lupa posisi kedua kaki harus mengeper. Bisa dipahami semuanya? Yuk kita praktekkan untuk lompat jauh gaya jongkok. Sekarang kita masuk pada praktek lompat jauh. Awalan dengan berlari. Kalian berlari, kemudian menunggu. Menunggu gunakan salah satu kaki terkuat. Boleh kanan, boleh kiri. Kita praktekkan lagi. Setelah lari, nah, setelah berlari, menumpu, melayang, mendarat. Berlari, kemudian menumpu, melayang, mendarat. Nah, sesudah melakukan praktek, jalannya tidak mundur ke belakang, tetapi maju ke depan. Karena kalau kita sesudah melakukan praktek lompat jauh dan kembali ke tumpuan, akan terkena diskualifikasi. Bisa dipahami? Sekali lagi. Oke, itu tadi kalian sudah mempraktekkan untuk praktek pembelajaran lompat jauh menggunakan tahapan. Sekali lagi, tahapannya apa? Ada tahapan awalan, menumpu, melayang, kemudian mendarat. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Sekarang kita praktek yang terakhir, yaitu praktek pembelajaran tolak peluru menggunakan dua gaya, yaitu gaya menyamping atau ortodok dan juga gaya membelakangi atau O'Brien. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan bersama. Nah, untuk praktek ini Pak Johan menggunakan alat bantu peluru yang terbuat dari bahan yang tidak keras. Karena yang terpenting saat kita praktek, tahapan praktek kita dapat kita laksanakan dengan benar. Bisa dipahami? Pinter. Yuk kita praktekkan. Baik, di bawah adalah lapangan untuk kita mempraktekkan tolak peluru. Caranya, saat kita mempraktekkan, posisi badan kita menyamping. Menyamping. Setelah itu, kita lakukan ayunan ke belakang, lagi ke depan, ke belakang, ke depan, kemudian dorong peluru. Ingat, tidak dilempar, tetapi lemparannya berupa dorongan. Bisa dipahami? Yuk kita praktekkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dorong. Kita berhadapan. Dilihat dari depan. Di bawah Pak Johan sudah ada lapangan untuk melakukan tolak peluru. Nah, diawali dari samping, kemudian ada aba-aba fluid. Nah, kita masuk ke lapangan tolak peluru, kemudian posisikan badan menyamping. Nah, setelah menyamping, posisikan peluru pada pangkal leher. Kemudian tangan kiri luruskan. Lalu ayunkan tubuh kalian. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siap tolak. Dorong.
Bisa dipahami? Oke, sekarang Pak John akan memberikan tips yang benar bagaimana cara memegang peluru agar tidak lepas. Nah, pertama, kelingking dan ibu jari kalian satukan seperti ini. Nah, gunanya sebagai apa? Sebagai penopang bola. Nah, kemudian 3 jari yang lain cukup kalian eratkan. Ini tidak akan jatuh. Jadi saat kita mendorong tidak akan lepas. Nah, kalau menggunakan alat ini ringan, tetapi kalau menggunakan peluru yang asli, ini akan terasa lebih berat. Nah, oleh sebab itu, saat kalian mempraktekkan tolak peluru harus hati-hati. Sekali lagi, tips untuk memegang peluru, ibu jari dan kelingking disatukan sebagai penopang. Nah, setelah itu 3 jari yang lain eratkan. Ini tidak akan jatuh, aman. Nah, aman. Bisa dipahami? Pintar. Nah, ini tips ini kalian gunakan sebelum kalian mempraktekkan tolak peluru. Agar apabila kalian menggunakan peluru yang asli, kalian lebih aman dan tidak akan jatuh mengenai kaki. Bisa dipahami semuanya? Baik, Pak John lanjutkan. Kemudian dilihat di belakang Pak John, di situ nanti digunakan sebagai lapangan untuk mempraktekkan tolak peluru. Jadi menggunakan gun yang ditata rapi. Fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai garis tengah pada lapangan. Ya, betul, lapangan tolak peluru. Nah, nanti Pak John contohkan dari menyamping dan juga berhadapan. Sudah siap praktek? Yuk kita siapkan bersama-sama. Oke, Pak John lanjutkan. Sekarang praktek berikutnya adalah gaya O'Brien, atau disebut dengan membelakangi. Bagaimana caranya? Caranya untuk tahapannya sama. Jadi nanti kita dari luar lapangan dulu, kemudian masuk ke lapangan tolak pelurunya. Lalu kalau gaya menyamping, kalian akan menyamping seperti ini. Tetapi kalau gaya membelakangi, posisi kalian juga membelakangi. Sesudah membelakangi, hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tolak atau dorong. Sekali lagi, persiapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tolak. Pak John praktekkan dengan cepat sekarang. Persiapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tolak. Itu tadi adalah praktek untuk gaya O'Brien. Sekarang Pak John contohkan berhadapan. Yuk kita praktekkan. Baik, Pak John lanjutkan. Sekarang Pak John berikan contoh. Kita saling berhadapan. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Pertama membelakangi,
Kemudian saat hitungan 1, badan tegak lurus. 2, posisikan peluru pada depan dada, di antara dagu dan dada. Kemudian berikutnya, tarik salah satu kaki ke belakang. Pak John menggunakan kaki kiri. Kemudian lanjut dengan gerakan ada lompatan dan mundur. Nah, lalu putar badanmu dan siap untuk menolak. Bisa dipahami? Sekali lagi. Itu tadi untuk gerak cepatnya. Nah, apakah ada kesulitan untuk praktek tolak peluru? Kalau tidak ada, silakan kalian praktekkan di rumah. Cukup kalian praktekkan tiap poin gerakannya saja. Nah, jadi tidak harus menjelaskan seperti Pak Jan ini. Kalian cukup menjelaskan atau mempraktekkan tiap tahapan demi tahapan, kemudian divideokan. Silahkan kalian berkreasi di rumah. Ingat, untuk alat, sekali lagi Pak Jan tidak mewajibkan untuk membeli alat. Gunakan alat yang ada di rumah, tidak harus membeli, tetapi kita dapat mempraktekkan praktek dari tahap awal sampai akhir dengan benar. Bisa dipahami semuanya? Pintar. Baik, terima kasih untuk kalian yang ada di rumah. Tetap di rumah, jangan keluar rumah, jangan main-main. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Sekian sekali lagi video pembelajaran dari Pak Johan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk praktek kalian. Dadah.